Di depan banyak orang, aku ditalak dan dihina oleh suami dan selingkuhannya. Mereka tak tahu, aku pemilik hotel mewah tempat mereka bersembunyi. Kini, aku yang akan memutarbalikkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku, Nadia, tidak pernah membayangkan hidupku bisa berbalik secepat ini. Selembar kertas di tanganku terasa dingin, meskipun ruangan ini dihangatkan oleh pantulan cahaya lampu gantung kristal. Senyum di bibir suamiku, Arif, tampak seperti topeng yang tebal. Baru saja ia pamit untuk menghadiri acara peluncuran produk di hotel mewah. Ia menyebutnya acara kantor yang sangat penting. Aku hanya mengangguk, terbiasa dengan kesibukannya yang seolah tak berujung. Suamiku adalah CEO dari sebuah startup yang sedang naik daun. Saat awal pernikahan, ia menjanjikan kehidupan terbaik untukku. Rumah besar, mobil mewah, dan semua fasilitas yang diimpikan banyak orang. Padahal, aku tidak pernah meminta semua itu. Bagiku, cinta dan kesetiaan adalah segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, janji-janji itu terkikis oleh jadwal yang semakin padat. Jam kerjanya menjadi tak terduga, dan seringkali ia baru pulang setelah aku terlelap. Di sisi lain, aku menjalani hidup yang sangat berbeda. Aku adalah seorang ibu rumah tangga, mengisi hari-hariku dengan mengurus rumah, membaca buku, dan sesekali menghadiri kajian. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang tidak banyak orang tahu, termasuk Arif. Di balik gamis dan kerudung panjang yang selalu kupakai, aku adalah seorang investor di bidang perhotelan. Ayahku, sebelum meninggal, mewariskan saham mayoritas sebuah grup hotel kepadaku. Ia berpesan agar aku mengurusnya secara diam-diam, bukan untuk pamer, melainkan sebagai bekal masa depan. Jaringan hotel mewah yang kini tersebar di beberapa kota itu adalah rahasia terbesar dalam hidupku. Arif selalu memandangku sebagai istri yang sederhana, bahkan mungkin terlalu polos. Ia sering mengomentari penampilanku yang selalu sama, gamis dan kerudung panjang. Ia tak pernah tahu bahwa kesederhanaan itu adalah pilihanku, bukan keterbatasan. Aku tidak pernah mau menuntutnya atau mengintervensi urusan bisnisnya. Keyakinanku, pernikahan harus dibangun di atas kepercayaan. Namun, seiring berjalannya hari, keyakinanku mulai goyah. Panggilan telepon yang tak terjawab, pesan singkat yang dihapus, dan bau parfum asing yang sesekali tercium dari kemejanya, semua itu membuat hatiku berbisik, ada yang tidak beres. Aku mencoba menepis semua prasangka buruk itu. Aku selalu berdoa agar kecurigaanku hanya ilusi. Hubungan kami semakin hambar, dan komunikasi yang dulu hangat kini terasa canggung. Aku rindu masa-masa awal pernikahan kami, saat ia masih sering menatap mataku, membicarakan hal-hal sepele, dan menggenggam tanganku dengan erat. Sekarang, sentuhannya pun terasa asing. Ia seperti orang yang hanya singgah, bukan orang yang pulang. Hari itu, saat ia meminta izin pergi, aku merasakan keanehan. Ia terlihat terlalu rapi dan wangi. Ia bahkan mengenakan jam tangan yang kubelikan 2 tahun lalu, dan tak pernah lagi ia pakai. Ia pamit dengan senyum yang dipaksakan. Aku hanya membalas dengan senyum tulus, berharap ia pulang dengan senyum yang sama. Aku memeluknya, berharap kehangatan saat itu bisa menjangkau hatinya yang kurasa semakin menjauh. Namun, ia membalas pelukanku dengan kaku, seolah ingin segera melepaskan diri. Malam itu, rasa gelisahku semakin menjadi-jadi. Aku mencoba meneleponnya, tapi tidak ada jawaban. Pesan yang kukirim hanya dibaca tanpa balasan. Kulihat foto pernikahan kami di atas nakas. Betapa naifnya aku saat itu, percaya bahwa cinta kami akan abadi. Aku memejamkan mata, memohon agar ia dijauhkan dari segala godaan. Tapi,
Ternyata godaan itu sudah menjadi kenyataan, dan ia sedang memeluk wanita lain di sebuah kamar hotel yang kini menjadi milikku. Keesokan harinya, Arif pulang dengan wajah lelah. Ia tak banyak bercerita tentang acara semalam, hanya bilang itu membosankan. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Aku memberinya teh hangat dan memijat kakinya. Ia tersenyum, namun tatapan matanya kosong. Ia menyimpan rahasia besar, dan aku merasakan firasat bahwa rahasia itu akan segera meledak di depan mataku. Tak lama, ia kembali pamit. Kali ini untuk menghadiri acara syukuran di kantor lamanya. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu. Ciuman di keningku terasa buru-buru, seolah hanya sebuah kewajiban. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Di balik punggungnya, aku melihat masa laluku yang cerah mulai memudar, dan masa depanku yang gelap mulai mendekat. Ia sama sekali tidak tahu bahwa acara syukuran itu diadakan di ballroom hotel yang baru saja kubeli sahamnya bulan lalu. Ia tidak tahu bahwa aku telah diberi undangan kehormatan sebagai pemilik baru. Permainannya akan segera berakhir, dan akulah yang akan mengakhirinya. Hatiku berbisik, ini adalah akhir dari semua sandiwara. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam kebohongan ini. Aku memutuskan untuk menghadiri acara itu. Aku harus melihat dengan mataku sendiri, apakah kecurigaanku benar atau salah. Aku ingin tahu siapa wanita yang telah merebut suamiku. Aku mengenakan gamis terbaik dan kerudung terpanjangku. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Perasaanku bergejolak antara cemas, marah, dan sakit hati. Di dalam mobil, aku terus-menerus menenangkan diri. Berulang kali aku beristighfar, memohon kekuatan. Apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya dengan kepala tegak. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya kekuatan dan keyakinan. Aku melangkah keluar dari mobil, menatap gedung pencakar langit yang menjulang di depanku. Gedung itu adalah hotel yang akan menjadi saksi bisu kehancuranku. Setibanya di lobi hotel, aku langsung merasakan keganjilan. Atmosfernya begitu ramai dan meriah. Acara syukuran yang Arif sebutkan sepertinya bukan acara biasa. Langkahku terasa berat saat berjalan menuju ballroom, seolah menuntunku menuju jurang yang gelap. Begitu masuk, mataku langsung mencari sosok Arif. Dan di sana, di tengah kerumunan, aku melihatnya. Ia berdiri di samping seorang wanita yang sangat cantik, dengan rambut tergerai indah dan gaun ketat gemerlap. Tangan wanita itu melingkar mesra di pinggang suamiku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dunia seakan berputar, dan semua suara di sekitarku lenyap. Yang ada hanya aku, Arif, dan wanita itu. Aku mencoba bernapas, tapi rasanya paru-paruku dipenuhi pecahan kaca yang menyakitkan. Wanita itu adalah Sinta, rekan kerja Arif yang belakangan ini sering disebut-sebut namanya. Aku tidak pernah bertemu dengannya, hanya melihat fotonya di media sosial Arif. Mereka terlihat begitu dekat, seperti sepasang kekasih. Aku selalu mengabaikannya, menganggapnya hanya hubungan profesional. Tetapi sekarang, melihatnya secara langsung, aku baru sadar betapa naifnya aku. Air mataku sudah menggenang, tapi aku paksa mataku untuk tetap kering. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku menatap mata Arif. Ia tidak melihatku. Ia hanya menatap wanita di sampingnya dengan senyum yang begitu tulus, senyum yang tak pernah ia berikan padaku lagi. Rasanya aku tidak ada. Aku berdiri di sana, seperti hantu di pesta mereka. Sinta melihatku. Senyumnya langsung memudar, digantikan oleh tatapan terkejut. Ia menarik tangannya dari pinggang Arif. Arif menoleh, dan matanya membulat. Ia tidak menyangka aku akan datang. Wajahnya yang semula cerah kini berubah pucat. Ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenalku. Aku berjalan mendekat, kakiku terus melangkah tanpa bisa kuhentikan. Semua orang di sekeliling kami mulai menoleh, berbisik-bisik, menatapku, lalu menatap Arif dan Sinta.
Aku mendengar beberapa bisikan, itu istrinya Arif. Ya? Loh, kok istrinya pakai hijab? Bukannya pasangannya yang ini, ya? Bisikan-bisikan itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatiku. Aku tahu, aku adalah bahan tontonan mereka. Aku harus kuat. Saat aku berdiri di depan mereka, Arif membuka mulutnya. Nadia, kenapa kamu ada di sini? Tanyanya, suaranya dipenuhi nada terkejut, seolah aku adalah orang yang tidak diinginkan. Aku hanya menatapnya, tanpa menjawab. Sinta menatapku dari atas sampai bawah, seolah aku adalah makhluk dari planet lain. Tatapannya merendahkan, seolah kerudung di kepalaku adalah hal paling aneh yang pernah ia lihat. Kami kesini untuk urusan pekerjaan, kata Sinta, suaranya terdengar seperti sebuah pembelaan. Kami hanya bersenang-senang, tidak lebih. Ia tersenyum sinis, seolah ia pemenangnya. Aku menatap tangannya yang baru saja memeluk suamiku. Amarah yang belum pernah kurasakan sebelumnya bangkit. Aku tidak peduli mereka berdua berbohong atau tidak. Mereka telah mengkhianatiku. Arif menarik tanganku, membawaku menjauh dari kerumunan. Ia membawaku ke sebuah sudut yang lebih sepi. Kamu sudah tahu, kan? Katanya lirih. Aku lelah berpura-pura. Aku ingin hidup baru, yang lebih bebas. Ia menatapku dengan kebosanan. Kata-kata itu menghancurkan hidupku. Aku menatapnya dengan air mata yang sudah jatuh. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Arif? Apa salahku? Tanyaku, suaraku bergetar. Ia menggeleng. Kamu tidak salah. Hanya saja, kita terlalu berbeda. Aku ingin hidup yang lebih modern, tanpa batasan. Ia menatap kerudungku, seolah itu adalah benda yang paling ia benci. Aku tak percaya bahwa kerudung yang dulu ia puja kini menjadi alasan ia meninggalkanku. Kamu terlalu baik, Nadia. Kamu terlalu suci. Aku tidak pantas untukmu, katanya. Kalimat itu seperti pedang yang menusuk jantungku. Ia bilang tidak pantas, tapi ia tidak mau berubah. Ia memilih menghancurkanku daripada memperbaiki dirinya. Aku merasa bodoh, naif, dan bodoh karena mencintai pria yang tidak pernah mencintaiku dengan tulus. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua kata terasa tidak berarti. Aku hanya bisa menangis dalam diam, berusaha menyembunyikan tangisanku dari mata-mata yang menatap kami. Aku merasa sangat malu dan terhina. Kehidupanku yang tenang dan damai akan berakhir di sini. Saat itu, Arif menggenggam tanganku. Bukan untuk menenangkanku, melainkan untuk membawaku kembali ke tengah kerumunan. Ia memintaku untuk tetap tenang dan tidak membuat keributan. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Apakah ia ingin mempermalukanku? Atau ia ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan lagi? Aku hanya mengikutinya, dengan perasaan campur aduk. Ia berdiri di samping Sinta, memegang tanganku di depan semua orang. Matanya memancarkan rasa kasihan yang sangat dalam. Nadia, katanya lirih, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Kita harus bicara. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu apa yang akan ia ucapkan. Sinta menatapku, matanya memancarkan kepuasan. Ia tersenyum sinis, seolah ia pemenangnya. Aku menatapnya, mencoba menahan amarah. Wanita ini akan menjadi orang yang menghancurkan dan menghinaku. Arif menghela napas panjang. Ia menatap kerumunan, lalu kembali padaku. Nadia, katanya lagi, aku sudah tidak mencintaimu. Aku sudah mencintai wanita lain. Mataku membulat. Aku tidak percaya ia bisa mengatakan itu di depan semua orang. Suaraku bergetar. Siapa dia, Arif? Arif menatap Sinta. Dia Sinta. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semua orang di sekeliling kami menatap kami dengan heran,
kasihan, dan beberapa di antaranya dengan tatapan puas. Aku merasa bodoh dan sangat malu. Air mataku sudah jatuh, tapi aku berusaha menahannya. Aku tidak boleh menangis atau menunjukkan kelemahan di depan mereka. Aku sudah tidak mencintaimu, ulang Arif. Ia menatapku dengan dingin. Aku ingin hidup baru yang lebih bebas. Aku ingin bersamamu, Sinta. Aku ingin menikahimu. Kata-kata itu menusuk jantung, hati, dan jiwaku. Kata-kata itu adalah yang paling menyakitkan yang pernah kudengar. Sinta tersenyum, menatapku dengan kemenangan. Kamu sudah tahu, kan, Nadia? Arif sudah tidak mencintaimu. Katanya, dipenuhi nada sinis. Kamu hanya beban, Nadia, istri yang tidak bisa membahagiakan suaminya. Kata-kata itu seperti ribuan jarum yang menusuk hatiku, membuatku sangat terhina. Aku tidak ingin membuatmu menderita, kata Arif, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Aku ingin bahagia. Aku ingin menceraikanmu, Nadia. Kata-kata itu membuatku lumpuh. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Rasanya duniaku runtuh, dan aku jatuh ke jurang yang dalam. Aku menatapnya dengan mata basah. Kenapa kamu melakukan ini, Arif? Kenapa harus mempermalukanku di depan banyak orang? Tanyaku. Ia menatapku kosong. Karena aku ingin semua orang tahu, Nadia, bahwa aku sudah tidak mencintaimu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menghancurkan duniaku. Aku harap kamu bisa mengerti, Nadia, katanya. Ia menatap Sinta, aku akan menceraikanmu, dan kita akan menikah. Sinta memeluk Arif, terima kasih, Arif, aku mencintaimu. Kata-kata itu membuatku mual. Cintaku menjadi bahan tertawaan mereka. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku menangis dalam diam, mencoba menyembunyikannya. Aku merasa sangat malu, sangat terhina. Semua orang menatapku dengan kasihan. Aku tahu, aku adalah tontonan mereka. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Aku menatap mereka berdua, lalu menatap kerudungku. Mereka tidak menghargaiku, tidak menghargai cinta dan kesetiaanku. Mereka melihatku sebagai orang yang lemah. Aku tahu, aku harus pergi. Aku harus meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali. Aku berjalan menjauh. Kudengar bisikan di sekitarku, kasihan istrinya. Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Padahal, istrinya kelihatan baik-baik aja. Kata-kata itu sangat menyakitkan. Aku terus berjalan, tidak menoleh ke belakang. Aku harus kuat menghadapi ini. Aku tahu, aku akan menemukan kekuatanku di dalam diriku sendiri. Aku berjalan keluar dari ballroom dengan kepala tertunduk. Air mata terus mengalir membasahi pipiku, tersembunyi di balik cadar. Setiap langkah terasa berat, seolah beban dunia berada di pundakku. Aku tidak peduli dengan tatapan kasihan dari orang-orang. Aku hanya ingin keluar dari neraka ini secepatnya. Di luar ballroom, aku hampir menabrak seorang pria. Ia menahan lenganku. Nadia, kamu baik-baik saja? Suara itu sangat familiar. Itu adalah Rendra, kakak sepupuku. Ia menatapku dengan khawatir. Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Aku memeluknya dan menangis di dadanya. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya memelukku erat, seolah bisa merasakan semua rasa sakitku. Aku tahu apa yang terjadi, bisiknya. Arif menghubungi ayahmu dan mengatakan semuanya. Ayahmu tidak memberitahumu, dia ingin kamu datang sendiri dan melihat semuanya. Aku melepaskan pelukan, menatapnya dengan mata basah. Mengapa ayah tidak memberitahuku? Tanyaku serak. Rendra menghela napas panjang. Dia ingin kamu menghadapi kenyataan sendiri. Dia ingin kamu tahu bahwa kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Aku mengangguk. Aku mengerti.
Ayah selalu mendidikku menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Ia tidak ingin aku menjadi wanita yang lemah dan bergantung pada pria. Aku mengusap air mata. Aku harus pergi, kataku dengan suara lebih tegas. Rendra mengangguk. Aku akan mengantarmu pulang. Di dalam mobil, aku hanya diam, menatap jalanan yang basah oleh hujan. Pikiranku berkelana ke masa lalu. Bagaimana bisa aku begitu buta? Bagaimana aku tidak menyadari pengkhianatan suamiku? Aku merasa sangat bodoh dan naif karena telah mencintai pria yang tidak pantas. Rendra memegang tanganku. Nadia, kamu tidak sendirian. Kami akan selalu ada di sisimu. Aku tersenyum. Terima kasih, Rendra. Aku memiliki keluarga yang mencintaiku. Aku tidak perlu takut. Aku tiba di rumah dan langsung masuk kamar. Kulihat foto pernikahan kami di atas nakas. Aku mengambilnya dan melemparkannya ke lantai. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak ingin melihat wajah pria yang menghancurkanku. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding, dan menangis. Ini adalah air mata terakhirku. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan mereka mempermalukanku. Aku akan membalas dendam. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita yang lemah. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah orang yang harus mereka takuti. Aku mandi, mengenakan gamis dan kerudung terpanjangku. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menelepon Rendra. Rendra, aku butuh bantuanmu, tanyaku. Apa yang bisa kubantu? Aku ingin kamu mengurus perceraian. Rendra mengangguk. Aku akan segera mengurusnya. Aku tersenyum. Aku sudah membuat keputusan yang benar. Setelah itu, aku menelepon Pak Budi, manajer hotel dari grup hotelku yang juga orang kepercayaan ayah. Pak Budi, saya ingin Anda menyiapkan kamar khusus. Kamar khusus apa, Nona? Kamar khusus yang akan menjadi saksi bisu kehancuran seseorang. Pak Budi terdiam. Nona, ada apa? Aku hanya tersenyum, tanpa menjawab. Saya ingin Anda mengundang Arif dan Sinta datang ke hotel, kataku. Mereka akan menjadi tamu istimewa saya. Pak Budi ragu. Tapi Nona, apa yang terjadi? Tanyanya. Anda akan tahu, Pak Budi. Lakukan saja apa yang saya katakan. Pak Budi mengangguk. Baik, Nona. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke jendela, menatap gedung pencakar langit yang menjulang. Hotel itu adalah tempat di mana aku akan membalas dendam. Aku akan membuat mereka berdua menyesal. Aku tahu, balas dendam bukanlah hal baik. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku harus membalas semua perlakuan mereka. Aku akan membuat mereka tahu bahwa aku bukan wanita lemah. Aku akan membuat mereka berdua merasakan penderitaan yang sama. Aku menatap cermin. Aku melihat seorang wanita yang kuat, yang tidak akan menyerah pada nasib. Aku melihat seorang wanita yang akan berjuang untuk kebahagiaannya. Aku akan mengubah takdirku sendiri. Hari demi hari berlalu. Aku menjalani hidupku seperti biasa. Aku tetap mengurus rumah, membaca buku, dan menghadiri kajian. Namun, di balik semua rutinitas itu, aku sedang menyusun rencana. Aku sudah menghubungi beberapa orang kepercayaanku di dalam grup hotel. Mereka semua sangat loyal kepada ayahku, dan sekarang, kepadaku. Kesetiaan mereka tidak pernah kurogukan. Aku memberikan instruksi yang sangat spesifik dan rahasia. Aku meminta mereka memantau gerak-gerik Arif dan Sinta. Setiap kali mereka datang ke salah satu hotel kami, aku harus tahu. Aku tidak pernah menduga bahwa hotel yang mereka gunakan untuk berselingkuh adalah hotel yang sama yang aku miliki. Kini mereka akan menjadi tamu kehormatanku. Suatu malam, aku mendapat telepon dari Pak Budi. Nona, Arif dan Nona Sinta sudah memesan kamar.
Mereka memesan kamar VIP di lantai 10. Katanya, dengan nada tegang. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah awal dari segalanya. Mereka tahu saya pemiliknya? Tanyaku. Tidak, Nona. Mereka pikir ini hotel orang lain. Jawabnya. Aku tersenyum. Bagus, Pak Budi. Lanjutkan instruksi saya. Apa yang harus saya lakukan, Nona? Tanyanya. Tunggu instruksi selanjutnya. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke jendela, menatap ke arah hotel yang menjulang di langit malam. Hotel itu akan menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Keesokan harinya, aku kembali menelepon Pak Budi. Pak Budi, saya ingin Anda membuat kesalahan kecil. Kesalahan apa, Nona? Beri mereka kamar yang sudah dipesan orang lain. Katakan ada kesalahan reservasi. Pak Budi terdiam. Tapi Nona, itu akan membuat mereka marah. Itu yang saya inginkan. Saya ingin mereka marah. Biar mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Pak Budi menghela napas. Baik, Nona. Saya akan melakukannya. Aku tersenyum. Ini awal dari permainan yang menarik. Aku akan membuat mereka berdua menyesal. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu telepon dari Pak Budi. Menunggu kabar tentang kehancuran mereka. Penantian ini akan terasa panjang. Dan aku akan menjadi orang yang membuat mereka menderita. Sore harinya, Pak Budi meneleponku lagi. Nona, mereka sangat marah. Mereka berteriak-teriak di lobi. Saya sudah coba menenangkan, tapi mereka tidak mau mendengar. Katanya, tegang. Aku tersenyum. Biarkan saja, Pak Budi. Itu hak mereka. Tapi Nona, saya tidak tega melihat mereka begitu. Keluh Pak Budi. Mereka tamu kita. Aku menghela napas. Mereka bukan tamu saya. Mereka musuh saya. Mereka menghancurkan hidup saya. Pak Budi terdiam. Saya mengerti, Nona. Saya akan mengikuti instruksi Anda. Aku menutup telepon. Aku menatap hotel itu dari jendela. Lampu-lampunya bersinar terang. Di dalamnya, sepasang kekasih sedang menderita. Penderitaan mereka akan menjadi kebahagiaanku. Arif dan Sinta akhirnya mendapatkan kamar. Kamar itu berada di lantai paling bawah, tepat di samping ruang mekanik. Suara mesin berisik terdengar sepanjang hari dan malam. AC kamar juga sering mati. Mereka protes, tapi staf hotel selalu bilang, "Maaf, ini satu-satunya kamar yang tersedia. Kalau mau, kami bisa carikan kamar di hotel lain." Tentu saja mereka menolak, tanpa tahu bahwa hotel lain pun milikku. Aku mendapat laporan dari Pak Budi. Nona, mereka sangat marah. Mereka mengeluh tentang suara mesin dan AC yang mati. Saya sudah coba menenangkan mereka, tapi mereka tidak mau dengar, katanya dengan nada tegang. Aku tersenyum. Biarkan saja, Pak Budi. Biarkan mereka marah. Itu hak mereka. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, aku kembali menelepon Pak Budi. Pak Budi, saya ingin Anda memberi mereka makanan yang salah. Kataku. Makanan yang salah apa, Nona? Beri mereka makanan yang tidak mereka sukai. Katakan ada kesalahan pesanan. Pak Budi terdiam. Tapi Nona, itu akan membuat mereka lebih marah. Itu yang saya inginkan. Biar mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Pak Budi menghela napas. Baik, Nona. Saya akan melakukannya. Aku tersenyum. Permainan ini akan sangat menarik dan akan membuat mereka berdua menyesal. Aku akan menjadi orang yang mengendalikan takdir mereka. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu telepon dari Pak Budi. Menunggu kabar tentang kehancuran mereka. Penantian ini terasa sangat panjang.
Aku akan menjadi orang yang membuat mereka berdua menderita. Sore harinya, Pak Budi meneleponku lagi. Nona, mereka sangat marah. Mereka berteriak di restoran. Saya sudah coba menenangkan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Katanya dengan nada tegang. Aku tersenyum. Biarkan saja, Pak Budi. Biarkan mereka marah. Itu hak mereka. Tapi Nona, saya tidak tega melihat mereka begitu, kata Pak Budi. Mereka tamu kita. Aku menghela napas. Mereka bukan tamu saya. Mereka musuh saya. Mereka menghancurkan hidup saya. Pak Budi terdiam. Saya mengerti, Nona. Saya akan mengikuti instruksi Anda. Aku menutup telepon. Aku menatap hotel itu dari jendela. Lampu-lampu bersinar terang. Di dalamnya, sepasang kekasih sedang menderita. Penderitaan mereka akan menjadi kebahagiaanku. Musibah-musibah kecil yang menimpa Arif dan Sinta di hotel semakin intens. Kunci kamar mereka tiba-tiba tidak berfungsi. Lift yang mereka naiki mendadak macet. Pesanan makan malam selalu datang terlambat dan rasanya tidak enak. Sinta mulai mengeluh, Arif, kenapa sih kita harus tinggal di hotel ini? Ini aneh. Ia mengomel, wajahnya cemberut. Arif mencoba menenangkannya. Sudahlah, sayang. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin hotel ini memang sedang bermasalah. Tapi ia sendiri tidak yakin. Ia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasi mereka, mempermainkan mereka. Aku mendapat laporan dari Pak Budi. Nona, mereka mulai curiga dan bertanya-tanya. Mereka berpikir ada yang tidak beres. Katanya, tegang. Aku tersenyum. Itu bagus. Biarkan mereka curiga dan takut. Itu hak mereka. Tapi Nona, mereka mulai mengancam akan pergi, kata Pak Budi. Biarkan. Tapi jangan biarkan mereka pergi. Katakan ada hal yang harus mereka selesaikan sebelum pergi. Pak Budi terdiam. Hal apa, Nona? Tanyanya. Anda akan tahu. Lakukan saja apa yang saya katakan. Aku menutup telepon. Aku menatap hotel yang menjulang di langit malam. Lampu-lampu bersinar terang. Di dalamnya, sepasang kekasih itu terperangkap. Jeratan ini tidak akan pernah bisa mereka lepaskan. Keesokan harinya, aku menelepon Pak Budi lagi. Pak Budi, siarkan rekaman CCTV dari kamar mereka. Rekaman CCTV apa, Nona? Tanyanya. Rekaman yang menunjukkan perselingkuhan mereka. Saya ingin semua orang di hotel melihatnya. Pak Budi terdiam. Nona, itu tidak mungkin. Itu melanggar privasi. Pak Budi, mereka musuh saya. Mereka menghancurkan hidup saya. Mereka tidak punya privasi di hotel saya. Pak Budi menghela napas. Baik, Nona. Saya akan melakukannya. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu yang saya inginkan. Biar mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari takdir mereka. Aku menutup telepon. Aku menatap hotel itu. Lampu-lampu bersinar terang. Di dalamnya, sepasang kekasih itu menjadi bahan tontonan. Aku menunggu kabar kehancuran mereka. Penantian ini terasa panjang. Aku akan menjadi orang yang membuat mereka berdua menderita. Arif dan Sinta duduk di lobi hotel, frustrasi. Mereka sudah mencoba memesan taksi online, tapi pesanan selalu tiba-tiba dibatalkan. Mereka coba taksi konvensional, tapi tak ada yang mau membawa mereka. Mereka merasa terperangkap. Tiba-tiba, layar besar di lobi yang biasanya menampilkan promosi, kini menampilkan video tak terduga. Rekaman CCTV dari kamar VIP mereka, yang menunjukkan keintiman mereka. Semua orang di lobi, termasuk Arif dan Sinta, terkejut. Mereka menatap layar dengan mata membulat. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Siapa yang melakukan ini?
Sinta berteriak marah. Ini melanggar privasi. Arif mencoba menenangkan Sinta. Tenang, sayang. Mungkin ini hanya video lelucon. Ia mencoba meyakinkan Sinta, tapi ia sendiri tidak yakin. Ada yang tidak beres. Saat itu, Pak Budi muncul. Maaf, Tuan, Nona. Ini kejutan dari pemilik hotel. Ia ingin Anda berdua tahu bahwa ia tahu segalanya. Arif dan Sinta menatapnya bingung. Siapa pemiliknya? Tanya Arif. Pak Budi tersenyum. Anda akan tahu, Tuan. Ia sedang dalam perjalanan. Wajah Arif dan Sinta pucat. Mereka tahu ada yang tidak beres. Mereka dalam bahaya. Mereka tidak tahu bahwa bahaya itu adalah aku. Aku tidak tahu bahwa mereka akan menjadi tontonan. Aku tiba di lobi dengan bodyguard. Aku berjalan ke arah mereka. Semua mata tertuju padaku. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada mereka. Aku menatap mereka dengan dingin. Arif, Sinta, selamat datang di hotelku. Kataku tenang. Mereka menatapku, mata mereka membulat. Nadia, bagaimana kamu bisa di sini? Tanya Arif. Ini hotelku, Arif, jawabku tenang. Aku pemiliknya. Aku tahu segalanya. Aku tahu kalian berselingkuh di hotelku. Aku tahu kalian menghancurkan hidupku. Mereka terdiam, tidak bisa bergerak atau berkata-kata. Mereka merasa terperangkap. Aku tersenyum. Kalian pikir bisa lari dari takdir? Tidak. Kalian akan membayar perbuatan kalian. Kalian akan merasakan penderitaan yang sama denganku. Aku menatap layar. Rekaman CCTV masih diputar. Semua orang di lobi menatap mereka dengan jijik. Aku tahu, mereka akan menjadi bahan tertawaan dan penyesalan. Aku memanggil Pak Budi. Pak Budi, hubungi media. Katakan ada berita besar di hotel ini. Berita perselingkuhan seorang CEO dan rekan kerjanya. Pak Budi mengangguk. Baik, Nona. Aku menatap Arif dan Sinta. Mereka menundukkan kepala, tidak bisa menatap mataku. Mereka sangat malu. Mereka akan menyesal. Berita perselingkuhan Arif dan Sinta menyebar seperti api. Media datang, dan mereka menjadi berita utama. Foto-foto mereka di lobi hotel, dengan video perselingkuhan diputar di belakang mereka, beredar di mana-mana. Mereka menjadi bahan tawaan dan cemoohan. Arif dipecat dari jabatannya. Perusahaannya hancur, sahamnya anjlok. Ia kehilangan segalanya. Sinta juga dipecat, kehilangan segalanya. Mereka menjadi paria di masyarakat, tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Mereka kehilangan teman, keluarga, dan pekerjaan. Aku menonton berita itu dari rumah. Aku tidak merasa puas, tidak bahagia. Aku hanya merasa kosong. Balas dendamku tuntas, tapi aku tidak merasa lebih baik. Rasanya aku kehilangan diriku sendiri, menjadi orang yang sama seperti mereka. Rendra meneleponku. Nadia, kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku tidak tahu, jawabku. Aku merasa kosong. Aku merasa kehilangan diriku. Rendra menghela napas. Nadia, kamu tidak salah. Kamu hanya membela dirimu, membela kebahagiaanmu. Aku tersenyum. Terima kasih, Rendra. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke jendela, menatap hotel yang menjulang di malam hari. Lampu-lampu bersinar terang. Di dalamnya, ada sepasang kekasih yang menderita. Penderitaan mereka kini menjadi kebahagiaanku. Keesokan harinya, aku menelepon Rendra. Rendra, aku ingin kamu membantuku menjadi manajer baru di hotel. Aku ingin kamu mengurus semuanya. Rendra terdiam. Kamu yakin? Tanyanya. Aku yakin, Rendra. Bantu aku membangun kembali hidupku,
bantu aku melupakan masa lalu. Rendra mengangguk. Baik, Nadia. Aku akan membantumu. Aku menutup telepon. Aku menatap hotel yang menjulang di langit malam. Lampu-lampu bersinar terang. Aku tahu, penderitaan mereka akan menjadi kebahagiaanku. Beberapa bulan berlalu. Hidupku kembali normal. Aku sudah resmi bercerai dari Arif. Ia kehilangan segalanya dan harus memulai hidup dari nol. Sinta juga kehilangan segalanya. Mereka berdua berpisah. Aku tidak merasa bahagia, tapi juga tidak sedih. Aku hanya merasa kosong. Aku mengisi hari-hariku dengan mengurus hotel. Aku berinvestasi di beberapa properti baru dan membuat keputusan bisnis yang penting. Aku menjadi wanita yang sangat sukses, tapi tidak pernah memamerkan kekayaanku. Aku tetap Nadia yang sederhana, dengan gamis dan kerudung panjang. Suatu hari, Arif menelepon. Nadia, aku minta maaf, katanya. Suaranya serak, ia terdengar sangat lelah. Aku tahu aku membuatmu menderita dan menghancurkan hidupmu. Aku sangat menyesal. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Haruskah aku memaafkannya? Memberinya kesempatan lagi? Aku hanya bisa terdiam. Nadia, aku harap kamu bisa memaafkanku, katanya. Aku ingin kembali bersamamu dan memperbaiki semuanya. Aku menghela napas. Arif, kamu tahu kan aku pemilik hotel tempatmu berselingkuh? Kamu tahu aku yang menghancurkanmu? Kamu tahu kan aku tidak akan pernah kembali padamu? Arif terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia sangat malu dan menyesal. Aku harap kamu mengerti, Arif, kataku. Aku tidak akan kembali, tidak akan memaafkanmu, dan tidak akan melupakan apa yang kamu lakukan padaku. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke jendela, menatap hotel yang menjulang di langit malam. Lampu-lampu bersinar terang. Penderitaan mereka kini adalah kebahagiaanku. Aku menatap diriku di cermin. Aku melihat wanita yang kuat, yang tidak menyerah pada nasib. Wanita yang berjuang untuk kebahagiaannya, yang akan mengubah takdirnya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan cinta atau kebahagiaan lagi. Tapi aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan menjadi wanita yang kuat. Aku tersenyum. Aku tahu aku adalah wanita yang kuat. Aku akan berjuang untuk kebahagiaanku. Aku adalah wanita yang tidak akan menyerah pada nasib, yang akan mengubah takdirnya sendiri. Aku akan baik-baik saja.